Jadi gue mau cerita, di beberapa tahun lalu gue sempet kerja di suatu perusahaan. Juga gue pernah menerima anak sekolah atau SMK yang magang atau intern. SMK-nya itu berasal dari Bogor, dan kalau gue bisa sebut SMK-nya itu namanya SMK Wikrama. Jadi menurut gue siswa-siswa SMK Wikrama tuh keren banget ya, karena yang kita terima tuh dulu di jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak, dan mereka tuh udah punya skill banget untuk di dunia programming. Dan dari background ini gue mau cerita beberapa, atau gue mau nyaranin beberapa pemrograman yang bisa kalian pilih kalau kalian ngambil jurusan RPL di SMK kalian. Jadi bahasa pemrogramannya apa aja, kita bahas bareng ya. Oke, yang pertama bahasa pemrograman yang mungkin cocok untuk kalian yang ada di SMK dan RPL. Kalian bisa ngambil HTML CSS. HTML itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman, dia markup. Jadi kita sebut aja bahasa pemrograman. Jadi kalian bisa belajar HTML CSS. Jadi kalau kalian suka sesuatu yang berhubungan dengan web atau website, jadi kalian cocok banget nih kalian belajar HTML dan CSS. HTML adalah kerangka dari sebuah website, dan CSS itu tempat kalian styling si website kalian. Jadi kalau kalian mau website berwarna, ada warna hijau, terus tampilannya mau kayak apa ya, di kiri dan kanan, terus font yang mau besar mau kecil, itu kalian pakai namanya CSS. Jadi kalau website kalian tanpa CSS tuh bener-bener plain aja, bener-bener nggak jelas, atau tampilannya bener-bener ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau dengan CSS, website kalian bakal tampil dengan sangat bagus. Oke, yang kedua yang bisa kalian pelajarin JavaScript. JavaScript bisa dibilang bikin website kalian lebih dinamis, terus bikin website kalian ya nggak bakal terlihat kaku sih. Jadi dengan JavaScript kalian bisa di homepage kalian kayak nempelin slider banner gitu yang nanti masuk terus hilang, masuk terus hilang kayak gitu. Itu juga kita pakai JavaScript. Dan juga kalau kalian pernah lihat kayak pop up kayak gitu ya, kayak pas diklik terus keluar pop up, nah itu juga pakai JavaScript. Nah jadi menurut gua yang RPL nih kalian cocok banget nih belajar HTML, CSS, JavaScript. Itu udah satu paket sih, itu udah kalian bisa pelajarin banget dan pasti bakal kepake. Yang ketiga, kalian bisa belajar PHP. PHP itu server side scripting. Jadi kalau kalian RPL terus kalian belajar PHP, kalian belajar dari basic dulu. Kalian harus tahu PHP itu apa, sintaknya gimana, cara makanya gimana. Script PHP adalah script yang paling mudah. Terus menurut gua kalian nggak usah belajar framework apapun untuk pertama kali ya. Tapi kalau kalian udah tahu basic PHP-nya, kalian mulai coba framework. Jadi framework itu adalah kayak kerangka kerja atau predefined function, atau bisa dibilang kayak ekstensi-ekstensi yang udah built-in, yang udah tinggal pakai aja. Emang dengan pakai framework itu bikin web itu jadi lebih cepat pastinya. Jadinya bakal mangkas waktu banyak juga sih, karena kalian nggak perlu ngoding yang natif. Jadi kalian bener-bener tinggal ngikutin aja dari framework itu, dan pastinya jauh lebih cepat. Dan kalau kalian mau belajar framework, itu ada salah satu framework yang menurut gua saat ini bisa kalian pilih, yaitu adalah Laravel. Laravel gue bisa bilang masih nomor satu di Indonesia, juga banyak banget yang pakai. Kalian nggak perlu pusing mikirin framework yang lain, mau yang lain gampang, tapi tetap kalian kayaknya harus pilih Laravel sih saat ini. Nanti gue bakal jelasin di part terakhir ya. Oke, yang keempat itu kalian bisa belajar MySQL. MySQL itu adalah database management system yang buatan SQL. Jadi kalau kalian punya data, kalau kalian mau nyimpan data itu, kalian butuh yang namanya database. Nah, database itu dibikinnya pakai apa? Pakai database server. Nah, basisnya tuh ya ini, si MySQL ini. Jadinya kalian harus belajar yang namanya MySQL. Jadi ini udah satu kesatuan nih ketika kalian belajar HTML, CSS, JavaScript, lanjut ke PHP. Nanti dari PHP nanti kalian belajar ke MySQL. Itu jadi satu paket sih. Jadi step belajarnya tadi 1, 2, 3 gitu ya, baru yang terakhir ini MySQL.
Oke, terakhir mungkin kalian bisa belajar Python. Python ini gue bisa bilang bahasa pemrograman yang all round banget. Kalian bisa pakai buat bikin web, bikin API, bikin machine learning, bikin AI, bikin BI nantinya. Jadi buat kalian yang SMK dan LPL, kalian boleh juga intip-intip bahasa pemrograman Python, ini bakal kepake banget. Kesimpulannya, jadi kenapa kalian harus belajar yang tadi gue sebutin, karena itu semua sekarang itu lagi dipakai di banyak perusahaan yang, ya gue bisa bilang pengalaman sekarang gue bekerja, rata-rata kita pakai itu PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, Python. Itu udah bahasa pemrograman yang sangat dicari atau sangat umum ya untuk mencari kerja atau di dunia kerja saat ini. Jadi kalau kalian yang sekarang SMK dan RPL, kalian coba intip dan pelajarin ini, dan mudah-mudahan ntar pas kalian lulus, misalnya kalian nggak mau kuliah dulu, kalian mau langsung terjun ke dunia kerja, kalian pasti kemungkinan pasti bakal diterima kalau kalian udah punya portfolio, udah ada pengalaman di bahasa pemrograman tadi gue sebut. Itu apa yang bisa gue cerita ke kalian. Mudah-mudahan info yang gue kasih ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka videonya, boleh kalian like, boleh kalian share, subscribe videonya. Kalau kalian udah pertanyaan, silahkan kalian komen, nanti bakal gue jawab. Oke, makasih buat yang udah nonton video ini, dan makasih buat yang mampir ya.